Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjela Kumalasari dari kelas 221A11 jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi perkantoran. Sebelumnya, arti organisasi sendiri itu apa sih? Jadi, menurut James Demony, organisasi adalah segala bentuk perkumpulan dalam rangka peraihan tujuan bersama. Jadi, dapat disimpulkan, organisasi perkantoran adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi dalam mencapai tujuan moral. Selain menjelaskan pengertian organisasi perkantoran, saya juga akan menjelaskan pengertian tentang struktur organisasi. Jadi, struktur organisasi adalah hubungan formal dan informal antara anggota suatu organisasi atau yang menjelaskan tentang satu pekerjaan atau tugasnya yang dipilih berdasarkan bisnisnya. Di sini saya juga akan menjelaskan 6 macam struktur organisasi yang sering kita jumpai di suatu organisasi. Yang pertama, organisasi lini atau organisasi garis yang diciptakan oleh Henry Fayol, memiliki pengertian bentuk organisasi yang langsung menghubungkan antara atasan dan bawahan dari jabatan tertinggi sampai jabatan terendah. Biasanya organisasi ini hanya dipakai dalam organisasi kecil. Contohnya, perbengkelan, kedai nasi, dan rukun tetangga. Yang kedua, ada organisasi lini dan staf. Organisasi ini kombinasi dari organisasi lini. Azas pertahanan masih digunakan, tetapi dalam kelancaran tugasnya dibantu oleh para staf yang ikut berperan dalam memberikan saran-saran, pemikiran, dan data yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada organisasi fungsional yang diciptakan oleh Frederick W. Taylor, di mana organisasi ini dibentuk atau disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan, yang mana pembagian pekerjaan masih harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, ada struktur produk, di mana produk baik barang maupun jasa dikelompokkan ke dalam divisi yang sesuai dengan kesamaan dan perbedaannya. Yang kelima, ada organisasi komite. Struktur organisasi ini memiliki wewenang atau menempatkan wewenang dan tanggung jawab secara bersama dari tangan suatu kelompok daripada tangan seorang manajer. Kelemahan organisasi ini adalah cenderung bergerak lambat dan konservatif, dan dalam mengambil keputusan masih berkompromi dari berbagai kepentingan, bukan memilih alternatif terbaik. Yang keenam, ada struktur matriks atau organisasi manajemen proyek, di mana penggunaan struktur organisasi ini menunjukkan para spesialis yang memiliki keterampilan di masing-masing bidangnya yang nanti akan dikumpulkan menjadi satu dalam pembangunan atau pengerjaan suatu proyek. Organisasi ini digunakan di struktur organisasi staf dan lini di bidang pengembangan dan penelitian. Organisasi matriks memiliki wewenang ganda atau menghasilkan wewenang ganda. Yang pertama, wewenang fungsional, yaitu sesuai dengan keahliannya dan tetap melekat sampai proyek selesai karena strukturnya tetap terlihat secara formal. Yang kedua, wewenang horizontal yang diterima oleh manajer. Untuk mengatasi masalah yang mungkin akan timbul, manajer diberi wewenang dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perintah, dan manajer proyek akan langsung melapor kepada manajer puncak. Yang terakhir, saya akan mendeskripsikan tentang pekerjaan. Pekerjaan yang akan saya deskripsikan adalah administrasi. Mendengar kata administrasi, yang terbayang di dalam benak kita adalah tentang keuangan, mengatur dokumen, dan pekerjaan back office lainnya. Di sini ada 6 deskripsi pekerjaan untuk administrasi. Yang pertama, bertanggung jawab atas keluar masuknya barang. Yang kedua, bertugas untuk sistem pengontrolan kualitas barang masuk dan barang keluar. Yang ketiga, melakukan proses internal perusahaan. Yang keempat, melakukan proses kepegawaian. Yang kelima, melakukan penyimpanan dokumen perusahaan. Dan yang keenam, melakukan pengaturan terhadap kas kecil perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.